Oke, hello guys, welcome back to my channel. Di channel gue Stefan Animal Planet. Nah tentunya sekarang nih di konten baru ya. Di konten gue lagi pengen main koi. Jadi ini di konten baru gue ini di Stefan Koi, gue memanfaatkan lahan rumah yang ada untuk membuat kolam koi ya. Nah ini nggak digali ke bawah, gue bikin ke atas gini karena sebelumnya udah ada sempet ada kolam tapi kependekan, terus gue filtrasinya kurang gitu. Jadi ini gue pengen makeover lah gitu ceritanya. Nah ini gue bakal nge-review sebenarnya pengennya kemarin dari awalnya sebelum udah lumayan jadi kayak gini, cuman karena kemarin gue sambil ngarahin tukangnya buat kerja, jadi agak susah buat konten gitu. Nah, by the way, ini kalau buat kalian yang pengen buat kolam koi rumahan dengan budget yang nggak begitu tinggi, boleh gue bilang ya kolam minimalis dengan budget minimalis juga boleh banget ngikutin kolam gue ini. Cuman gue bikin emang tinggi ke atas gitu. Nah ini ukurannya kurang lebih sekitar 2,2 ya, nggak sama chamber. Kalau sama chamber sekitar 2,5 lah kali 1,2 meter. Dengan sorry baterai gue habis. Gue lanjut lagi dengan kurang lebih ketinggian 80 cm ya kolam gue. Nah jadi proses pengerjaannya ini di hari kedua ya. Sebenarnya bisa selesai hari pertama kayak gini, cuman gara-gara ini harus ngebongkar, tadinya ini semua di paving gitu untuk tanah-tanahnya, dan harus ngebongkar dulu. Dan by the way, ini gue memanfaatkan batu pavingan yang masih ada. Jadi gue nggak pakai bata merah nih, lo bisa lihat, kalian bisa lihat ya, pakai paving, batu paving kayak gini, keras nih. Tapi kelemahannya itu saat proses mlester gini ya, nempel semennya ini agak susah nih, jatuh gitu. Tapi harus sabar, tapi nanti hasilnya dia bakal kuat banget kalau buat kolam kayak beton gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, gue pengen nunjukin proses sistem pembukaannya ya. Jadi di bawah sini ini ditutup batu supaya nggak kotor di semen. Di situ ada bottom drain, itu L ya, pipa 2,5 inch. Ini digali terus ke situ turun. Nah ini dia ke chamber 1. Ini chamber 1 agak lebih rendah dari chamber 2 dan chamber 3. Ini cuma 3 chamber doang. Chamber satunya digali, jadi pipa yang dari situ tuh miring gitu ke bawah, dia miring ke bawah gini kayak kemiringannya gitu ada. Nah itu yang bottom drain yang ini. Nah kalau yang ini itu pipa buat skimmer guys. Ini buat skimmer, itu di bawah, itu ditutup, jadi nanti dia naik ke atas ini. Nah nanti kita potong pipanya ya sesuai nama ketinggian airnya, baru dipasang lagi si skimmernya gitu. Nah ini kalau untuk yang skimmer gue pakai pipa 2 inch. Ini pipa 2 inch, ini pipa 2,5 inch. Ini gue bener-bener simple banget ya. Jadi gue nanti pakai airnya sistem yang jatuh ke samping-samping doang. Jadi nanti di chambernya ini gue bikin supaya pembatasnya itu pakai keramik doang, supaya nggak makan ruangan gitu. Nah kalau ini ada pipa di sini, ini buat backwash, pipa buat backwash chamber 1. Jadi nanti di sini dipakai stop keran. Nah gue itu nggak nyambungin backwashnya antara chamber 1 dan chamber 2 dan 3. Kalau ini backwash chamber 2 sama chamber 3 ya. Tuh. Karena soalnya chamber yang pertama lebih dalam, jadi supaya gue bisa lebih ngebersihin. Kan dia lebih dalam nih dia. Daripada 2 chamber ini bisa ngebersihin lebih ke bawah lagi. Jadi dia gue bedain sendiri. Jadi ini nanti dibuat saluran air gitu. Di sini juga dibuat saluran air gitu. Jadi harus sediakan juga ya buat salurannya buat ngebuang airnya. Nah ini pipa 1,5 inch, ini buat pompa. Tuh 1,5 inch buat pompa, nanti ini dipotong. Jadi dia sistemnya kan ini pompa, air naik ke atas, terus turun ke bawah, terus nanti dia tuh ke situ ke belakang. Jadi nggak kelihatan pipanya, jadi rapi. Ini emang karena lahannya sempit ya, jadi gue buat cuma bisa kayak gini aja gitu. Tapi ini belum finish, jadi mungkin terkesan masih kasar banget gitu.
Nah by the way juga poin pentingnya di tiap chambernya itu nanti dibikin kayak ada sekat gitu dinaikin, karena supaya apa? Supaya pas kita naruh media dia ada dudukannya. Jadinya nggak langsung medianya numplok di tutupan pipa ini, karena nanti bisa bikin airnya nggak los. Yang ada pompanya bisa tekor nanti, bisa nggak kesedot dan pompanya bisa rusak gitu. Ini juga dibikin. Ini kan ubin nanti buat pembatasnya. Nah di sini nanti dinaikin lagi buat lebih tinggi daripada pipa-pipa yang ada di tiap chambernya, supaya dia ada ruangan sedikit buat air doang gitu. Jadi di chamber 2 ini nanti baru diisi media biologis, di chamber 3 ini diisi pompa. Nanti mungkin ketika udah lebih progres lagi bakal gua lanjutin ya. Jadi kurang lebih gue pengen nunjukin ini ya dulu, lalu next ke belakang. Jadi ini dia nanti semuanya tuh, ini kan ada pipa buat buangan air, ini buat buangan, nanti di sini dibuat saluran air, begitupun juga di sini ini buat saluran air gitu guys. Set masuk ke sini karena di sini buat pembuangan air. Nah pipa yang tadi buat pompa itu tadi itu nanti yang dipotong tuh, itu kan nanti dipotong masuk, jadi nanti ke bawah dia turun pompanya ke sini, set ini ditanam nih, set masuk ditanam, dia naik ke atas sini, naik ke atas sini. Nah nanti di sini dibuat bak penampungan untuk buat waterfallnya, buat waterfall airnya gitu. Jadi nanti sistemnya, nah jangan lupa nanti gue bakal nunjukin lagi ketika udah lebih jadi, biar bisa nunjukin. Di sini tuh dikasih kayak T terus diarahin ke bawah gitu, horn, supaya kenapa? Jadi airnya nggak ngisi ruangan dari si waterfallnya ini, nggak langsung blueberry gitu, yang bikin waterfallnya jadinya nggak rapi gitu. Tapi ini gue bakal coba dengan kapasitas pompa yang nggak begitu gede, gue cuma pakai 4800. Gue pengen lihat bisa bagus nggak waterfallnya. Dan juga gue bahkan menggunakan arus gitu. Jadi dengan pompa yang seminimal itu untuk ukuran kolam segini, apakah bagus atau enggak gitu, nanti kita lihat ya hasilnya. Nanti dibuat T supaya airnya nanti ke bawah gitu, dia dikasih T, terus dikasih L ke bawah, di sini juga satu, jadi dia ngisi airnya ke atas baru jatuh ke waterfall. Nah di bawah di pipa ini untuk arusnya gue buat di sini, gue buat itu di sini ada pipa T, jadi ada pipa T. Nah ini masih diinin semen tuh, tutup, nanti tinggal dicabut tuh ada pipa T. Dia nanti di pipa T itu disambung. Tadinya gue pengen bikin arusnya dua kanan kiri, tapi karena kolamnya sempit, gue pikir kebanyakan space, makan space gitu. Jadi gue keluarin ke sini, nanti ada pipa keluar ke sini dia set ujung sini. Nah terus gue taruh ke sini, itu nanti gue pakai stop keran. Jadi kenapa gitu? Nanti supaya arus itu dia buat ngeluarin arus, jadi ngebagi air dari pompa itu dengan arus di sini. Dengan harapan kalau gue kasih arus di sini, airnya muter, tersirkulasi, dan dia nggak ngeganggu jatuhnya waterfall gitu. Kalau kayak langsung di bawah gue kasih, dia bakal ngedorong jatuhan airnya, kurang bagus gitu. Nanti gue kasih satu aja, kenapa? Supaya airnya muter. Dan sebenarnya dua lebih bagus ya kalau kolamnya gede. Tapi ini kan belum finishing, nanti pas finishing gue kasih tahu supaya tiap sudut-sudutnya nih jangan siku gitu. Jadi nanti dibikin agak kayak setengah lingkaran, seperempat lingkaran ya, supaya dia ngebentuk pusaran air gitu. Nanti di sini pakai stop keran. Kenapa pakai stop keran? Jadi ketika ternyata saat lu ngebagi arus waterfall kurang bagus, kita bisa nyesuaiin gitu bukaan arusnya supaya nggak usah terlalu besar gitu, supaya si waterfallnya bisa jatuh bagus gitu. Nah ini kan baru progres awal aja, nanti bakal gue lanjutin lagi di next clip. Nanti gue cut dulu, jadi kurang lebih kayak gini. Dan juga jangan lupa guys, ini untuk yang di bottom drain, yang bagus itu semuanya tuh ngarah nurun gitu, dia nurun ke bottom drain ya, nurun dari sana juga nurun ke bottom drain, dari 4 sisi itu nurun semuanya ke bottom drain, jadi kotorannya bisa tersaring dengan baik gitu. Nah ini nanti besok mungkin next pengerjaan untuk nge-blaster ya, supaya diarahin, dibikin turun ke bawah gitu semuanya, kurang lebih kayak gitu. Nanti gue bakal nunjukin lagi progresnya. Ini karena gue menggunakan batu paving ya, kayak beton ya. Besok pagi bakal udah keras banget, jauh lebih keras daripada pakai bata.
tapi butuh waktu lebih lama dalam proses pengerjaannya karena harus nunggu kering dulu. Tuh dia adonan semennya jatuh-jatuh terus deh gitu. Jadi kurang lebih baru kayak gini. Dari kedua nanti kita lanjut lagi sampai kolamnya selesai dan running kayak gimana. Oke, gua cut dulu. Oke guys, jadi ini progresnya ya belum banyak ya, soalnya ngerjainnya nggak ngebut juga, nyantai-nyantai nih. Nah ini part yang jangan lupa, sederhana tapi simple, banyak dilupain. Nanti ini harus dibikin kayak gini buat masang tutupan chambernya gitu, supaya nggak dinyamukin, karena biasa nyamuk sering banyak banget ya. Kalau nggak masang kayak gini ya nanti paling solusinya nutup aja gitu, jadi kurang rapi aja sih, nggak masuk ke dalam sini gitu. Biasa baru kayak pikiran pas acian udah kering gitu ya, jadinya mau giniin harus digerinda, itu agak repot. Tapi ini mungkin besok digerinda juga sih karena ini batu ya, batu bukan bata merah, jadi agak susah ambilnya. Nah jadi untuk progres sekarang juga ini, nah ini sudut-sudutnya tuh dibikin kayak lingkaran gini guys, seperempat lingkaran gitu ya, ujung sono juga. Kenapa? Jadi supaya nanti kan air dari sini waterfall nih turun, nah terus di sini nih T itu kan gue bikin arus bawah ke sini, jadi supaya airnya itu bersirkulasi dia. Sementara kalau ujungnya itu siku 90 derajat, dia bakal cenderung pas nubruk dia nggak ngalir gitu, akhirnya udah nubruk berhenti, turbulensi aja gitu, jadinya nggak jadi perputaran air yang bagus gitu. Jadi kalau dibikin kayak gini, selain perputaran airnya bagus ngerata, nah arusnya juga enak gitu. Jadi arus tuh nggak sembarang cuman ada air di bagian bawah doang ya, tapi harus membentuk suatu pusaran gitu yang bagus. Maksudnya ada rutenya gitu. Ini kan rutenya kayak muter kayak lingkaran gitu. Karena kenapa? Koi itu seneng kolam yang ada arusnya, tapi yang arusnya tuh ada rutenya gitu, bukan yang cuman arus asal keluar dari tembok. Misalkan ngasal-ngasal gue pasang di situ gitu, terus ada arus keluar. Enggak kayak gitu. Jadi arusnya itu adalah yang air yang bersirkulasi gitu. Jadi nggak asal-asalan aja ada arus gitu. Jadi di kolam yang sederhana ini simple, tapi gue berusaha untuk setiap hal-hal yang diperlukannya, fundamentalnya ada ya di sini ya, biarpun nih sangat disayangkan harus naik ke atas dan gue nggak gali ke bawah karena ya menghemat waktu yang utama dan cost juga, supaya nggak terlalu berlebihan karena gue harus ngebongkar lagi kan terlalu jauh. Nah ini udah kayak gini, nah ini besok bakal ditutup, jadi cuma tinggal mukanya ini doang yang kelihatan nih, mulutnya doang kelihatan dinaikin, ini juga bakal dinaikin. Nah bagian bawah kemungkinan ini ada kesalahan ya, karena bottom drainnya terlalu rendah, jadi ini nggak bisa ditaruh. Jadi paling ya yang ini di plester rapi aja, tapi udah segitu aja, pipanya agak kelihatan gitu loh jadinya. Yang ini mungkin pipanya masih bisa dibikin nggak kelihatan gitu. Gitu guys, ini buat yang buangan ya, buangan chamber 1. Ini itu pipa bottom drain, ini pipa skimmer nyambung ke sini. Tuh pipa skimmer. Ini buat pompa nih, nanti nyambung ke pompa, di situ dikasih pompa nyambung sini, pipa 1,5 nih buat backwash chamber 23. Ini sambungan pompanya, ini belum dipotong ya. Itu di tengah bottom drain nih. Kurang lebih progresnya baru itu dulu, sama nanti nih besok mau kita buatkan waterfallnya menggunakan ini ya hebel, gue pakai hebel aja. Nanti proses pembuatannya gimana, nanti ikutin aja terus video ini, nanti bakal gue tunjukkan sama kalian. Oke guys, gue next aja ya. Oke guys, jadi ini update-nya baru diaci, baru aja pinggir-pinggirnya, bagian bawahnya belum diaci lagi. Sama baru aja ngebuat waterfallnya ya. Jadi waterfallnya by the way ini pakai kayak kaca gitu. Kita gangguin, dia pakai kayak kaca ini. Kayak gini guys. Kita kaca gini, kita taruh aja, tinggal dipasang aja gitu. Begitu, udah gantikan dipasang, disesuaikan aja, udah turun. Kalau lebih seperti itu, nanti nih di dalam supaya bagus dia dipakein T.
Jadi di tag ya, ini belum selesai. Ini harusnya nanti dipendekin lagi juga. Kolamnya udah diaci. Nah, pinggirnya diusahakan agar tidak siku ya. Pinggirnya kolam itu tidak siku, jadi dia kayak melengkung gitu. Besok mungkin ngaci yang bagian bawah dilanjutin. Jadi ya kurang lebih baru segini aja sih progresnya. Ngerjainnya nggak buru-buru amat juga. Nah, ini untuk proses pembuatannya daripada bak waterfallnya itu pakai menggunakan hebel ya, menggunakan hebel. Jadi bisa dipotong gitu guys kalau bahan hebel itu pakai gergaji. Nah ini poin penting guys saat membuat campuran acian bagian dalam itu dicampur dengan Damdex ya. Karena kenapa? Supaya nanti aciannya nggak mudah retak dan tahan air. Nah nanti ini ditunggu kurang lebih selama 5 hari ya sebelum bisa dapat diaplikasikan dengan cat. Jadi nanti harus dicat lagi supaya lebih kuat. Nah tapi dicatnya pakai yang waterproof juga. Sebenarnya kan banyak produk-produk, tapi gue pribadi gue bakal nanti menggunakan, tapi ditunggu dulu ya kurang lebih 3-5 hari. Gue menggunakan FlexiCoat, ini yang varian yang super black. Jadi nanti ini isinya tuh kayak ada campuran kayak apa warna buat catnya gitu, sama kayak bubuk semen gitu ya, kayak bubuk semen gitu nanti dicampur. Tapi baru boleh diaplikasikannya setelah kurang lebih 3-5 hari gitu. Jadi nggak boleh langsung karena nanti kalau belum kering yang ada malah rembes gitu. Oke, nanti next aja ke tahap selanjutnya. Oke, ini chambernya udah selesai diaci. Nah, ini dikasih sekat gini nanti buat naruh tutupan chamber 1 agak lebih dalam ya. Itu pipa buat buangan chamber 2, chamber 3. Ini nanti dinaikin lagi. Jadi supaya bagian yang paling bawahnya nggak langsung keisi media, dikasih tatakan gitu. Nanti ini dikasih ubin. Ini nggak pakai sistem leher angsa, jadi kayak langsung masuk dari atas ke bawah aja gitu, biar airnya nggak tekor. Ini masih sebagian karena masih diinjek-injek. Ini agak nurun ya dia, mungkin kurang kelihatan, tapi ini landai nurun ke arah bottom drain. Dan untuk waterfallnya kurang lebih kayak gini. Ini atasnya juga dikasih kayak gitu buat nanti tutupan. Nanti ini dikasih pipa L dulu, terus di T dikasih tutupan buat bagian atasnya supaya nggak dinyamukin ya, karena kalau ada genangan air gitu biasanya suka jadi sarang nyamuk ya. Kurang lebih baru segini dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, lanjut lagi. Jadi ini udah dikasih batu alam, udah ditutup, tapi ini belum dipelitur. Kayunya dipernis ya, nanti dipernis. Jadi udah selesai dikasih batu candi, terus dipakein ornamen sama udah di coating. Tapi ornamennya belum di coating, mungkin besok. Nah ini udah di dalamnya udah pakai dicat, pakai FlexiCoat. Ini lagi nunggu kering. Nah ini untuk buangan dari chamber satunya. Terus nah ini dibuatin kayak semacam apa istilahnya, bak kontrol gitu ya. Jadi air bisa masuk dari situ, nanti bisa masuk juga dari sana gitu. Jadi buat bak kontrol, nah air dari sana tuh ntar bisa masuk. Ini kita harus kalau ngebangun kolam ikan tuh harus sangat-sangat memikirkan tentang gimana cara nguras airnya ya, karena nanti kalau udah jadi baru dipikirin hal-hal kayak gitu, wah repot banget gitu. Tuh kurang lebih. Nah ini nanti kayak kepanjangan pakai keran. Tadinya mau mungkin dicat hitam aja gitu, tapi kayaknya nanti dipakein dop aja terus dibolongin buat arus ya, buat arus. Ini bottom drain. Kurang lebih udah sejauh ini progresnya. Nanti kita bakal diemin dulu. Ini juga udah dipasang kaca, tapi ini kacanya salah ya, harusnya kaca yang gelap yang bagus. Cuman ya udah pakai yang ada aja. Nanti kita tunggu ini besok finishing, sama kalau udah selesai kita tunggu seminggu guys. Jadi kalau udah jadi kolam tuh bagusnya ditunggu dulu supaya enggak langsung
diisi air gitu. Nanti takutnya aciannya retak atau yang menyebabkan kolam itu sering gampang rembes. Terus yang kedua, dia tuh masih racun-racunnya, baik bau dari cat sama semennya tuh masih kental banget gitu. Jadi kita harus bener-bener nunggu dia udah kering baru nanti isi air. Nah itu pun masih harus dikasih nanti yang namanya batang pisang. Nanti gue bakal nunjukin mungkin di video yang lainnya gimana caranya pas running kolam baru ya gitu. Ini dipakein papan gini supaya bisa dibuka ya chambernya itu. Kurang lebih sama, chambernya masih basah nih catnya gitu, dicat juga. Nah ini untuk chamber gue nggak pakai flexicode tapi diwarnai hitam semua. Ini pakai keramik ya, agak nggak kelihatan ya chambernya. Pakai keramik nih karena udah agak malam juga jadi nggak ada cahaya. Pembatasnya sekatnya pakai keramik. Nah ini airnya gampang aja, gue lewat atas bawah udah gitu doang. Terus dibawa ke sini naik pakai pompa. Nah ini airnya tuh, ini pakai pipa 1,5 ya. Dari bawah ke mushroom ke waterfall sama ke keran air. Udah gitu aja sih. Nanti gue tunjukin lagi progres lebih lanjutnya. Oke, ini baru aja diisi air, arusnya juga jalan. Waterfallnya rapi. Ini cuma pakai pompa 4800. Untuk kolam segede gini, skimmernya juga nyedot. Nah, dengan sistem kayak gini, chambernya nggak bakal tekor. Cakep. Tinggal nanti dikasih gelembung pisang, dikasih air PK, dan kita masukin ikan tester pelan-pelan. Oke, mungkin sekian dulu konten dari gue untuk pembuatan kolam minimalis ini. Jangan lupa like, subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian. Semoga dapat membantu. Thank you for watching.